Apakah kamu merasa minder dengan nilai biologi kamu yang rendah? Atau kamu adalah anak-anak yang menyukai pelajaran IPA atau eksakta yang lainnya, namun memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter? Kali ini saya akan nge-share vlog tentang pelajaran apa saja yang sebaiknya kamu kuasai agar kamu bisa lulus masuk ke fakultas kedokteran dan bertahan selama berada di dalamnya. So, jangan di skip ya video saya kali ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa ya subscribe channel saya. Oke? Halo semuanya, balik lagi di vlog saya, Doc Didit. Kali ini saya akan nge-share sebuah tips buat kalian pelajaran apa saja yang sebaiknya kamu dalami saat SMA dan tips untuk dapat lulus seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri yang kalian impikan. Karena ternyata tidak semua loh pelajaran saat kita SMA saat ini itu menunjang untuk kita lulus di Fakultas Kedokteran. Lah, kok bisa? Ya jelas dong, karena Fakultas Kedokteran itu merupakan jalur eksakta atau jalur IPA, sehingga hanya pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan IPA atau eksakta saja yang dapat menunjang kalian dapat lulus dan bertahan selama menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran, seperti fisika, kimia, matematika, biologi, juga pelajaran bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai tambahan. Sebentar akan saya jelaskan peran dari mata pelajaran tersebut masing-masing. Yang pertama, pelajaran matematika. Karena ujian masuk Fakultas Kedokteran itu ada ujian TPA atau tes potensi akademik, ada matematika dasar, ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan di hari selanjutnya ada ujian matematika IPA dan pelajaran IPA lainnya. Sehingga proporsi untuk nilai dari matematika ini cukup besar, atau menurut saya sih sangat besar ya. Karena di ujian TPA atau tes potensi akademik itu sebagian besar adalah isinya hitung-hitungan dan kecerdasan logika dari teman-teman. Dan itu akan sangat terlatih kalau kalian sudah sangat menyukai atau sering mengerjakan soal matematika. Kemudian ada matematika dasar dan matematika IPA. Dan tentunya ini kalau misalnya kalian sudah suka matematika dan bisa mengerjakan soal matematika dengan baik, tentunya kalian bisa mendapatkan nilai hingga 100. Atau kalau memang tidak bisa mengerjakan, tentunya kalian bisa mendapatkan skor 0. Namun berbeda dengan soal seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sebodoh-bodohnya kita nih dalam bahasa Indonesia nggak akan mungkin kan sampai 0. Tapi sepintar-pintarnya kita bahasa, tentunya jarang banget ada yang bisa menembus angka sampai 100. Mentok-mentoknya nih di angka 80 atau 90 aja. Begitu pula dengan pelajaran IPA yang lainnya, karena bobotnya nggak terlalu besar, seperti biologi, fisika, dan kimia. Karena itu soalnya nggak terlalu banyak dibanding dengan soal matematika. Sehingga kenapa saya merasa bahwa matematika itu sangat berperan jika kalian ingin lulus masuk ke Fakultas Kedokteran. Seperti saya dulu waktu masih SMA, saya begitu suka dengan matematika dan saya terus belajar supaya matematika saya tetap kuat, karena sehingga saya mengikuti jalur ujian-ujian masuk perguruan tinggi, maka soal matematikanya banyak saya babat habis. Justru soal-soal biologi yang saya tidak terlalu kuat saat itu. Mata pelajaran selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu biologi. Nah, jadi biologi ini memang merupakan pelajaran yang mempelajari tentang konsep makhluk hidup dan sel-sel di dalamnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah menyukai biologi sejak SMA atau sejak sekarang, itu sudah menjadi modal awal nih buat teman-teman, karena kalian sudah terlatih untuk menghafal sebuah hafalan yang sifatnya sangat banyak, dan itu sangat berperan dan membantu kalian nanti untuk bisa bertahan dalam menjalani proses kehidupan mahasiswa kedokteran. Karena tentunya akan banyak hafalan-hafalan baru yang baru teman-teman temui saat kuliah nantinya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini ya adalah mahasiswa kedokteran atau fakultas kedokteran itu bukan hanya sekedar menghafal, dan ini sering banget ditekankan sama guru-guru dan senior-senior saya juga, bahwa dokter itu sifatnya bukan hanya menghafal buku atau textbook, tapi bagaimana caranya kita terlatih untuk menganalisa atau berpikir secara logis dalam memutuskan memberikan solusi terhadap masalah pasien. Jadi makanya kalau tadi duluan saya bahas yaitu beberapa mata pelajaran yang melatih kita berpikir secara logis dan mengembangkan cara berpikir dan kemampuan analisis kita. Seperti pelajaran selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu fisika dan kimia. Kok perlu sih dibahas fisika dan kimia, sementara nanti kan untuk menjadi mahasiswa kedokteran pelajaran ini tidak akan terlalu banyak dibahas?
Tapi begini teman-teman, ilmu kedokteran itu merupakan ilmu eksakta yang pengambilan keputusannya berdasarkan sebab akibat dan memenuhi hukum logika. Sementara kalau teman-teman memahami konsep tentang fisika dan kimia, jadi fisika dan kimia itu merupakan salah satu mata pelajaran yang melatih kita agar dapat berpikir secara rasional dan melatih logika kita agar dapat berkembang gitu ya untuk berpikir. Seperti misalnya kalau kita pelajari kimia, kita itu akan mempelajari tentang ion-ion dan sifat reaksi kimia yang tentunya sangat akan bermanfaat ketika menjadi mahasiswa kedokteran nantinya. Karena dalam kurikulum mahasiswa fakultas kedokteran, kita akan mempelajari tentang reaksi obat, cara kerja obat, sifat-sifat reaksi kimia di dalam tubuh kita, dan itu semuanya akan terlatih kalau misalnya teman-teman sudah menyukai pelajaran kimia sejak dini. Begitu pula dengan fisika. Fisika mungkin memang tidak akan secara detail akan dipelajari dalam pelajaran kedokteran, tapi kalau teman-teman sudah terlatih sejak dulu, sejak dini untuk menyukai pelajaran-pelajaran fisika, fisika itu sangat melatih kita untuk berpikir ya, menganalisis sesuatu dan melatih pikiran logika kita. Sementara kalau di pelajaran kedokteran itu, kurikulum yang akan dipelajari mungkin seperti cara kerja dari X-ray atau cara kerja alat-alat atau teknologi kedokteran yang akan banyak digunakan dalam diagnosis sebuah penyakit. Sehingga kenapa tetap pelajaran fisika dan kimia ini tetap berperan dan menunjang karir teman-teman kalau teman-teman ingin lulus dan bertahan selama menjadi mahasiswa kedokteran. Oke, bahas eksaktanya udah. Sekarang saya mau bahas tentang bahasa. Kok perlu sih dibahas bahasa sementara fakultas kedokteran itu bukan fakultas sastra atau fakultas bahasa? Jadi gini ya teman-teman, seperti bahasa Inggris, teman-teman nanti akan banyak menjumpai referensi ataupun buku-buku atau bahkan slide-slide dosen dalam bahasa Inggris, karena memang sifatnya banyak referensi yang terbaru yang dikeluarkan dari WHO misalnya, atau dari panduan-panduan dari luar negeri yang terbaru itu rata-rata dikeluarkan dalam bahasa Inggris. Dan teman-teman tentunya kalau sulit dalam memahami bahasa Inggris itu akan sangat sedikit memperberat nih teman-teman dalam menjalani sekolah fakultas kedokteran, karena akan sangat banyak referensi yang tadi saya sebutkan itu sifatnya masih dalam bahasa Inggris, walaupun sebenarnya beberapa sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tapi tetap kalau teman-teman sudah pintar bahasa Inggris itu sangat ibaratnya membantu gitu ya, memboost teman-teman nanti dalam memahami pelajaran-pelajaran kedokteran itu lebih mudah atau lebih cepat. Apalagi kalau misalnya membaca jurnal, artikel, textbook yang semuanya rata-rata dari bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia perlu nggak? Karena kita tinggal di Indonesia dan kita bertemu dengan pasien-pasien orang Indonesia, jadi kita akan menggunakan bahasa Indonesia dong dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi seorang dokter nantinya. Kecuali kita ketemu pasien bukan orang Indonesia ya. Nah, kemudian selain itu, teman-teman akan menggunakan bahasa Indonesia ini dalam mengerjakan tugas-tugas makalah atau laporan-laporan yang akan kalian kerjakan ketika menjadi mahasiswa kedokteran nantinya, atau bahkan ketika sudah menjadi seorang dokter. Karena kita ini kan sekolah di instansi Indonesia gitu ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui banyak hal dalam menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan ejaan yang baik dan benar, itu memudahkan teman-teman nantinya dalam menyusun laporan atau tugas-tugas kalian yang akan kalian kerjakan nantinya. Karena banyak banget kasus yang akhirnya harus dipantul, harus ditolak gitu ya laporannya, karena penggunaan pemilihan bahasa yang kurang baku dalam laporan teman-teman selama menjadi mahasiswa kedokteran. Seperti itu. Kemudian selain itu, komunikasi teman-teman nih ya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tentunya menjadi nilai sendiri atau nilai plus sendiri ketika nanti menjadi seorang dokter. Karena komunikasi yang baik dan efektif itu, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki sejak sekarang dan dilatih, itu akan sangat memiliki manfaat buat teman-teman tentunya, karena memudahkan teman-teman dalam berbicara atau berkomunikasi bersama pasien ataupun keluarga pasien atau bersama rekan-rekan yang akan teman-teman ajak bekerja sama dalam menangani pasien. Pelajaran IPA atau eksakta dan bahasanya sudah selesai nih. Sekarang saya mau share sebuah tips buat adik-adik yang saat ini berada di bangku SMA. Ada loh sebuah keterampilan yang kalau misalnya kalian latih sejak dini akan sangat bermanfaat dan menunjang karir kalian selama menjadi mahasiswa kedokteran dan selama menjadi dokter nantinya, yaitu kemampuan soft skill, yang hal ini tidak akan kalian dapatkan selama hanya duduk di bangku sekolah aja, tetapi bisa kalian dapatkan lewat melatih hubungan sosial, mendapatkan lewat ikut organisasi, membuat event, ataupun lewat pembentukan karakter lainnya yang teman-teman bisa ikuti kok saat SMA. Tinggal kalian saja yang memilih. Keterampilan-keterampilan itu seperti misalnya menemukan rasa empati,
kemampuan leadership, kemampuan kepemimpinan, kemudian manage waktu atau manajerial, kemudian komunikasi, dan manajer stres atau manage stres teman-teman. Dan itu sangat bermanfaat banget nih kalau misalnya nanti kalian menjalani proses masa menjadi mahasiswa kedokteran, karena proses untuk menjadi dokter itu tidak singkat dan membutuhkan mental yang bagus juga. Dan itu sangat membantu banget kalau teman-teman sudah melatih soft skill kalian yang sudah saya sebutkan tadi sejak sekarang. Nah, itu dia yang bisa saya share dalam vlog saya kali ini, yaitu tentang pelajaran-pelajaran apa saja yang dapat menunjang karir teman-teman untuk bisa lulus dan bertahan selama menjadi mahasiswa kedokteran hingga menjadi dokter nantinya. Jangan lupa like video saya, share kalau misalnya kalian merasa banyak informasi yang bermanfaat dari apa yang saya bisa berikan. Kemudian jangan lupa subscribe channel saya agar channel saya dapat terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.